kembali lagi di channel Telsa TV. Sebelumnya kenalin dulu karena saya baru aja datang di channel ini. Nama saya Hafid Arhanur Iqbal dan nggak cuma saya juga datengin teman saya di sini. Ada siapa? Saya Adi Karno Putra. Oke, kita di sini bakalan ngobrol-ngobrol santai ya Mas ya. Mas. Nah, oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai mengenai hal yang sedang marak sekali di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah juga sih ya, mengenai kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini biasanya juga bisa dimulai dari lingkungan sekolah ya Mas ya? Iya Mas. Di lingkungan sekolah itu biasanya ada apa aja Mas kalau di sekolah Mas Dika? Di sekolah saya tuh masih sering banyak itu Mas. Apa itu namanya? Bullying. Tentang bullying, iya. Tentang bullying itu masih marak juga di sana? Marak banget Mas di sana itu. Oke, terus kalau misal yang lebih tinggi lagi gitu, tingkatannya kayak tawuran gitu ada nggak Mas kira-kira? Ada tapi udah nggak kayak dulu gitu. Sudah antusiasmenya Iya. menurun ya? Iya, Karena ini juga kan udah Gen Z gitu kan ya, udah beda lagi. Terus juga kalau dari cerita Mas Dika sendiri ada nggak pengalaman experience kenakalan ini ada nggak Mas? Pasti ada dong di sekolah. Wah, kalau saya itu Ada. di sekolah itu ya juga kadang dibully juga saya itu, tapi saya dibully. biasa saja, nggak terlalu nganggep serius gitu. Serius enggak ya? Terus juga kalau dibully tanggapin serius kan bisa aja jadi hal yang nggak baik kayak berantem, Ya. bisa aja di luar atau di dalam sekolah gitu. Terus juga kalau Mas Dika nih, biasanya kalau di sekolah kan ada kenakalan lain nih, kayak terlambat, nggak ngumpulin tugas, ada nggak? Wah, sering itu. Sering banget ya? Ngumpulin tugas itu sering, pokoknya kalau telat berangkat sekolah itu sering banget, banyak yang telat. Sering dihukum juga? Sering dihukum juga. Oh gitu ya Mas ya. Terus juga nih, kalau soal pergaulan yang tadi kita bahas di awal, ini kan pergaulan di dalam sekolah, internal gitulah ya. Gitu, kalau soal di luar gimana nih? Ada nggak teman-temannya di luar yang suka ikut-ikutan gitu juga? Atau malah ada yang lain? Kalau lain? di luar itu kalau teman-teman saya tuh pada anteng semua Mas, Pada diem? pada nggak nakal-nakal gitu loh Mas maksudnya. Tapi di Salatiga itu masih marak itu loh Mas, apa itu Apa? namanya? Geng motor. Di Salatiga ini, area Itu masih Salatiga. banyak geng motor itu Mas. Kalau soal geng motor ini, menurut Mas Dika, itu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Bisa tolong dijelasin? Kayak apa ya? Kayak merugikan banget gitu loh Mas. Jadi itu banyak orang yang kalau keluar malam itu jadi banyak yang nggak berani keluar gitu loh. Pada takut, karena pada hal ini takut. tadi? Iya. Soalnya geng motor ini juga saya sempat dengar dari berita ataupun dari hal lain juga, itu mereka sering nyerang orang gitu juga ya Mas? Iya sering Mas, katanya ada yang bawa itu celurit Senjata tajam apa gitu? itu, ya. Bahaya banget. Itu kalau soal anggota geng motornya, dominasinya itu orang dari luar atau dari daerah Salatiga sendiri? Dari Salatiga sendiri Mas, kadang ada yang daerah sekitar kayak Boyolali Ikut. Ya. Itu rata-rata nih, kalau misal Mas Dika tahu, itu anak-anak remajanya itu kisaran dari SMP sampai SMK atau ada yang lebih tua lagi? Kalau sering-seringnya itu kayaknya itu SMK ke atas lah. SMK ke atas gitulah ya, yang mungkin kuliahan juga ikut gitu. Kalau Mas Dika pernah ngalamin nggak ataupun ikut nih? Pernah ikut? Nggak ikut Mas. Oh, nggak Saya ikut. Itu pernah tahu itu dulu itu pernah dikejar kok. Pernah dikejar juga? Itu pengalaman Mas Dika? Bisa tolong ceritain nggak Mas? Jadi itu dulu itu saya itu sama teman saya habis beli nasi goreng malam-malam jam berapa, sekitar jam 2 malam gitulah kan, Berarti lapar. udah larut gitu ya, Iya. sering-seringnya ya? Itu di daerah mana Mas? Di daerah mana ya namanya, deket itu Ramayana. Oh berarti masih bener-bener dalam Salatiga ya? Masih sedang Salatiga. Terus habis itu? Habis beli nasi goreng, pas mau OTW pulang terus diteriakin, weh, nggak tahu teriak apa itu, nggak dengar saya pemain. Saya sama teman saya langsung Refleks gitu? refleks gas kencang Mas. Pokoknya kabur gitu ya? Kabur terus. Oh gitu. Kalau teman-teman Mas Dika ada yang pernah jadi korban nggak? Soal geng motor yang meresahkan ini? Ada Mas, satu. Pernah ada teman. Itu sampai parah nggak? Sampai luka? Luka ada, tapi untungnya nggak luka-luka berat lah. Oke guys, jadi itu contoh yang kita harus hindari ya soal geng motor ini, karena ini marak banget lah yang ada di sekitar kita area Salatiga ini.
Oh iya, terus saya juga mau tanya mas, saya masih kepo nih soal geng-geng motor. Itu tuh sebenarnya awalnya dari mana sih mas? Geng motor tuh kelihatannya awalnya tuh dari ya orang yang suka main motor, terus ketemu teman-teman juga yang main motor, terus menuju ke yang tindak-tindakan kriminal Gitu. Ini enggak mas, bisa jadi itu bisa ini enggak dipengaruhi sama media sosial juga bisa nggak? jadi mas itu. Oh, berarti media sosial juga sebagai pengaruh utama. Iya mas. Karena mereka juga kan seringnya kita lihat juga, kadang Mas Dika juga bisa lihat mungkin di Instagram gitu sering nggak mas ketemu kayak gitu? Sering mas, di TikTok juga banyak itu. Kasus-kasus kayak gitu ya. Kalau Mas Dika sendiri nih, kalau misal di TikTok ngelihat mungkin geng motor atau kenakalan remaja seperti ini tuh, menurut Mas Dika tuh gimana? Kayak misal apa ya, yang Mas Dika rasain kalau ngelihat kayak gini tuh kayak gimana? Ya kayak nggak suka gitu loh mas, ya buat apa kayak gitu tuh kan ya merugikan gitu ya? Diri sendiri juga, merugikan orang lain, merugikan orang tua juga kan mas. Oh iya juga sih, sebenarnya juga harus ada tindak lanjut selanjutnya gitu ya. Iya mas. Kalau Mas Dika sendiri ada saran nggak kalau soal geng motor ini ya? Kita soal bahas geng motor dulu. Ada saran nggak biar mereka bubar lah atau apa, atau saran buat apa ya, instansi terkait mungkin bisa aja polisi ataupun Satpol PP mungkin ada? Ya buat geng motor yang sekarang masih marak di luar sana untuk segera tobat ya, karena itu tidak baik bagi dirimu sendiri, bagi orang lain juga, masyarakat sekitar, orang tua juga bagi orang tua. Betul. Ya udah itu mas. Itu aja sarannya bagi geng motor. Tapi toh mas, itu gimana? Geng motor itu juga ada positifnya juga sih sebenarnya. Sisi positifnya di mana nih? Katanya kan tadi ada kriminalitasnya. Ya ada, tapi kan kalau apa-apa kan juga ada efek negatif dan positifnya. Betul, juga. Ada negatif positif itu pasti ada. Ya, kalau positifnya itu memiliki banyak teman. Oh, biar ini juga ya kayak berkembang temannya tuh di luar gitu ya, nggak mengurung diri lah. Betul. Terus salah satunya itu solidaritasnya itu tinggi banget. Anak-anak kayak gitu biasanya solidaritasnya tinggi. Solidaritasnya tinggi mas. Biasanya kan kalau yang kita lihat basic di sekolah ya, ada aja orang yang kayak aku nutup diri nih, ya, terus juga ada gitu. Juga yang kayak bodo amat urusan dia gitu. Ya. Tapi kalau di bagian sininya tuh malah enggak di geng motor ini tadi. Enggak mas. Mas Dika tahu dari mana nih kebetulan hal tersebut? Atau ada temennya yang ikut? Enggak ada mas. Nggak ada. Saya tadi lihat-lihat di internet itu. Oh, lihat di internet gitu. Karena salah satu alasan saya datengin Mas Dika ini juga karena tadi cerita di awal, karena Mas Dika pernah mengalami hal tersebut ya Mas ya. Iya, Mas. Mungkin hampir menjadi korban. Hampir sudah dekat sekali. Gitu. Kalau misal Mas Dika kena gitu ya, apa yang ada di pikiran Mas Dika yang pertama? Ya mau gimana lagi, ya udah pasrah mas. Pasrah langsung. Pasrah mas. Tapi alhamdulillah ya enggak, masih diberi pertolongan. Masih diberi pertolongan. Berarti itu jadi introspeksi diri bagi kita. Kalau kita keluar malam harus berhati-hati. Terus juga kalau misal kita nanti sudah mulai beranjak dewasa kan ya, kita sudah ada di fase SMK, beranjak dewasa dan kita akan meraih masa depan. Kita harus selalu berhati-hati. Pilih teman juga, tadi ada saran dari Mas Dika, yaitu kalau pilih teman yang solidaritasnya tinggi tapi jangan ada sisi negatifnya. Ya. Betul? Betul. Oke, mungkin bisa jadi itu saja yang bisa kita sampaikan di awal ini, karena ini pertemuan pertama kita di channel Telsa TV bersama saya Hafid Arhanur dan juga Andika Armi Putra. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.